Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Bul kumbal gambul, yuk, kumbal gambul. Setan-setan diusir, kekayaan datang, jodoh datang, rezeki datang, mencari pekerjaan akan mendapatkannya. Bul kumbal gambul. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ada seorang tua. Tahun 2000 saya ditabiskan dan langsung ditugaskan di paroki Mbatu Retno Wonogiri, Jawa Tengah. Paroki yang saya sendiri sebagai romo didampingi seorang bruder, yaitu Bruder Giono. Maka kemudian di tempat itu saya berusaha mengunjungi beberapa umat yang bagi saya pengalamannya menarik. Salah satunya adalah seorang yang sudah sepuh sekali. Tahun 2000 usianya sudah di atas 90. Tetapi anehnya diajak ngobrol nyambung, diajak ngobrol tidak kemana-mana. Dan anehnya lagi ketika saya kunjungi, dia menunjukkan salib kayu dengan nama dirinya. Dia mengatakan, nanti kalau saya dipanggil Tuhan, ini yang akan saya pasang. Saya mohon untuk dipasang di kuburan saya, di makam saya. Kayu salib dengan nama dia. Tanggal matinya belum ditulis tentu saja, tetapi itu menjadi semacam pusaka bagi dia, wasiat untuk anak cucunya. Saya membayangkan beliau pasti dibaptisnya sudah zaman tua dulu, zaman yang sudah bahula. Lalu dia cerita kisahnya. Dulu dia punya sebetulnya preman kampung, mencari ilmu di mana-mana. Dan dia semakin mencari ilmu juga tertarik karena mempunyai banyak istri. Karena mungkin sebagai pentolan di kampung itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemudian bapak itu akhirnya merasa kurang puas dengan ilmunya. Dia merasakan kurang puas dengan apa yang sudah dia dapat. Dan kemudian dia lari ke dukun dimanapun yang bisa menambah ilmunya. Ilmu kanuragan, ilmu dukden kesaktian. Tentu saja itu sudah tahun-tahun awal-awal 50, bahkan sebelum 50, 40 mungkin. Karena waktu tahun 2000 usianya sudah 90, artinya dia mungkin lahirnya 1910-an begitu. Kemudian akhirnya dia mencari ilmu itu. Suatu saat gurunya menyatakan, kalau kamu menemukan seseorang dengan pakaian serba putih, maka ikutilah dia. Dia itu yang akan menjadi guru sejatimu. Pesan itu diingat-ingat terus. Maka suatu saat, waktu masih perintisan stasi, yaitu paroki Mbatu Retno, dari stasi Solo, kota Solo, kemudian dia menemukan di jalan, melihat seorang romo Belanda dengan jubah putih. Tidak hanya putih pakaiannya, tetapi kulitnya putih karena orang Belanda. Maka dia langsung mengatakan, ini guru sejati yang harus saya dekati. Maka dia kemudian mengikuti dia. Kemudian setelah disapa, dia akhirnya mengatakan, saya ingin menjadi pengikutmu, syarat apapun akan saya penuhi. Maka romo Belanda yang kemudian membuat kaget karena romo itu bisa bahasa Jawa dengan halus, bahasa Jawa kromo. Maka dia kemudian akhirnya dibaptis sebagai perintis umat yang ada di paroki Mbatu Retno situ.
Saudara-saudari yang terkasih, orang mencari makna hidup, orang mencari kesempurnaan dengan serius. Injil hari ini juga sama seperti itu. Injil hari ini bicara tentang 3 raja yang mereka ini sebetulnya 3 sarjana, 3 ahli perbintangan, orang Majus dari timur yang sering disebut namanya Kaspar, Baltasar, Melkior, yang membawa persembahan kepada bayi Yesus berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka ahli dalam perbintangan. Dari apa yang menjadi profesinya sebagai astronom, mereka menemukan bahwa akan ada tanda bintang tertentu yang akan membimbing dia atau semua orang sampai kepada raja besar yang akan menyelamatkan manusia. Maka ketika dia atau mereka 3 ahli itu menemukan bintang khusus itu dan berhenti di istana Herodes, kemudian mereka masuk ke istana Herodes dan diterima oleh Herodes. Herodes mengatakan, apa benar akan ada raja besar itu? Dia lalu mengumpulkan ahli-ahli Taurat, orang-orang imam-imam, ahli-ahli hukum. Maka kemudian ahli hukum itu mengatakan, ahli-ahli kitab, bahwa akan lahir seorang raja di Bethlehem. Engkau bukan kota yang kecil di Yudea, tetapi daripadamu akan lahir raja besar, penyelamat Israel. Maka kemudian bingung Herodes. Lalu dia memberitahu 3 sarjana itu, silahkan melanjutkan perjalanan. Kalau nanti menemukan, tolong saya diberitahu, saya sendiri akan menghadapnya. Padahal di balik itu dia akan membunuh bayi itu yang akan menguasai, menyamai, mungkin memberontak kekuasaannya. Maka begitu keluar dari istana Herodes, 3 sarjana tadi melihat bintang lagi dan diikuti sampai di rumah di mana Yesus dibaringkan. Waduh, serak ini karena 3 raja itu membuat serak ternyata. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, ketika raja memberi persembahan, dia diberitahu oleh para malaikat supaya pulang lewat jalan lain. Dan itu kemudian dilakukan oleh 3 ahli tadi. Nah, ini adalah kisah bagaimana mereka menemukan Tuhan dengan bimbingan tuntunan bintang itu sendiri. Mereka sama seperti seorang bapak tua yang sudah usia 90 tahun tadi, searching for meaning, mencari kebenaran hidup, mencari ajaran yang sejati. Maka yang bapak tadi menemukan jubah, orang berjubah putih, dan ternyata orangnya pun kulit putih. Itu adalah bagi dia seorang guru sejati. Maka dia memegang apa yang sudah ditemukan itu, seperti mutiara yang berharga. Sampai matinya, dia akhirnya memegang iman kepada Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman modern ini, banyak orang, anak muda, bahkan keluarga-keluarga muda, masih belum yakin dengan pegangan hidupnya. Masih belum yakin dengan inti dari apakah benar apa yang sudah saya pegang ini sungguh-sungguh akan menjamin keselamatan saya atau tidak. Mereka kemudian rindu dengan film-film horor, dengan sinetron kecil-kecil yang bicara tentang misalnya KKN di rumah hantu dan seterusnya. Menggambarkan dunia-dunia gaib, dunia yang bagi mereka asing dan ingin mereka masuki, ingin mereka ketahui. Karena ternyata yang ilahi itu tidak bisa dirangkum dengan akal budi. Anak-anak muda pun mulai gelisah. Mereka mulai mencari makna hidup seperti 3 raja tadi. Sekarang tugas kita, selain kita senantiasa mencari tanda-tanda kehadiran bayi Yesus, seperti 3 raja mencari tanda Yesus, tandanya adalah bintang tadi. Kita perlu menemukan bintang di mana Yesus hadir dalam setiap kesibukan kita.
Tetapi yang kedua, kita juga diutus untuk menjadi seperti bintang tadi. Tanda bagi kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Bukan yang mul kumbal gambul, bukan yang mistis, bukan yang seakan-akan di luar nalar otak, tetapi yang realistis. Yaitu tindakan kita, perkataan kita akan membawa orang-orang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, dan akhirnya kita bisa menjadi bintang itu sebagaimana diikuti oleh 3 raja. Semoga hidup kita bisa memberi teladan positif di tengah masyarakat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.